pagi, kita ketemu lagi dengan Davi Firdaus di channel Firdaus Water Treatment. Pada kali ini kita akan memberikan info produk lokal, baik dari filling atau mesin filling pengisian cup, botol dan galon. Di sini kami akan menguraikan secara detail bahwa ada penjelasan atau ada info yang kurang akurat di kalian umum, yaitu antara produk A, B, dan C, dan kita akan memberikan namanya sentilan bahwa produk itu bisanya berjalan dengan baik. Satu, ketersediaannya spare part itu ada secara umum. Kedua, tidak dimonopoli oleh satu merek alat lain pun bisa masuk, sehingga terjadi namanya sinkron ya, antara spare part A ke B itu sama. Tinggal intinya semua mesin itu ada di kekuatan powernya yang stabil, voltasenya, kekuatan watt yang diminta itu misalkan 6.000, dia harus kasih 6.000, jangan dikurangi. Ketiga, dari semua ini akan lebih detail lagi, kita akan lihat mereview mesin cup lokal ini. Nah, dari lihat dimensi, ini 4 len, ini jauh sekali. Satu dari ketebalan bodi ya, kedua dari apa namanya itu untuk panel, kemudian untuk pengisian cup juga. Nah, untuk detailnya, komponen pneumatik itu ada kelebihan dibanding dengan mekanik. Contoh diantaranya seperti ini, kita tunjukkan. Umumnya di sini ada namanya untuk masuknya cup dan lid. Ini akan berjalan sesuai dengan struktur, yaitu perintah, yaitu dari pneumatik, yaitu angin ya. Jadi dia akan mengikuti sesuai dengan hitungan timer ya, hitungan sekian. Kelemahan produk, dan saya tidak sebutkan siapa, dari sini bisa tadi sampaikan, kebanyakan pembuatan ini dicor Pak ya. Yeah. Nah, kita ada namanya sistem yang extrusion ya. Jadi di sini sistemnya tidak dicor ya Pak ya, tapi di press ya. Nah, kelebihan dari di press, ketika ada panas heater ini menekan, dia tidak akan cepat namanya perubahan ya, dari rata tidak rata. Nah, tidak rata ininya membuat lidnya itu akan jadi bocor. Tahan sama porosity Pak. Kalau dipakai untuk produk-produk seperti air rasa yang mengandung citric acid, aluminium casting, dia tidak tahan. Tapi kalau aluminium extrusion, dia akan tahan bertahun-tahun. Itu kelebihannya. Kedua, dari segi panas juga, jadi panas ya, berpengaruh Pak ya. Lebih kuat, menahan beban impact. Jadi pada saat di press, dia mampu menahan beban impact lebih kuat. Nah, kalau dari segi ini sudah kita jelaskan. Jadi untuk lokal kita punya kemampuan dan kelebihan lah, bukan kemampuan, kelebihan, yaitu bukan dicor, tapi di press ya Pak ya. Extrude namanya. Kemudian untuk penggerak ini semua sama ya, menggunakan rantai, tapi rantainya di sini 304 Pak ya, stainless steel. Kenapa? Ini harus food grade, dan memang tidak ini juga tetap harus ada tambahan namanya kayak semacam stempet atau yang food grade ya Pak ya. Semua sama lah. Kelebihan dari produk lokal ini, selain tadi bodinya tebal, harga bersaing dengan produk Cina juga. Kemudian dari segi elektrikal, kita mendompeng atau bisa juga menginduk yang terkenal ya, kayak dari produk Jerman ya, SMC, Festo. Ya, silakan coba produknya. Jadi para pemain mesin, para AMDK itu harus mengetahui, yang pertama ini tadi sudah dijelaskan Pak Firdaus, ini materialnya adalah extrusion. Jadi proses pembuatannya saja sudah proses mahal. Kualitas lebih bagus dari sisi material. Kemudian yang kedua, pneumatik. Kita lokal selalu menggunakan merek Festo, itu adalah merek pneumatik dari Jerman. Kemudian ada lagi
merek dari Jepang, SMC. Itu kelebihan-kelebihan yang jangan sampai pembeli itu keliru. Kalau sama-sama mesin tapi dia menggunakan merek misalkan dari Cina, itu cepat rusak dalam hitungan bulan kadang sudah mulai rusak gitu. Itu dua kelebihan mesin lokal. Kemudian kelebihan yang lain, video kan. Nih, ini kita di mesin sering disebut dengan istilah indexer. Dia yang membagi intermittent, berhenti jalan itu adalah ini. Berbeda dengan mesin-mesin yang mekanik yang didesain oleh Cina, itu sering trouble karena gerakan intermittentnya itu menggunakan istilahnya flywheel saja, itu nggak tahan lama dan nggak bisa high speed. Beda dengan indexer dia continue dan tepat. Jadi dia tidak akan terjadi pergeseran sehingga baik cutting, seal semua sinkron. Tidak ada permasalahan di gerakan mekanik gitu. Kelebihan lokal yang lain adalah soal dinamo. Dinamo ini bahkan customer bisa memilih mau pakai Eropa boleh, mau pakai Taiwan boleh gitu. Dan di lokal bisa didapat dengan mudah. Bedanya di situ gitu. Itu kira-kira itu. Kemudian masalah pneumatik tadi udah dijelaskan, itu mendominasi 30% dari desain mesin itu adalah pneumatik. Kalau di pneumatik sudah ada masalah, ini sering menjadi masalah di lapangannya. Itu kira-kira Pak. Oke. Demikian dari kelebihan sistem proses baik secara elektrikal, mekanik, kemudian sistem power pneumatik ya. Jadi ada kelebihannya. Jadi tinggal bagaimana kita belajar dan kita belajar memilah dan memilih ya. Memilah itu seperti apa produk ini, memilih itu silakan konsumen yang menentukan. Yang penting ketika ada yang tidak jelas silakan di YouTube kami komen atau memberikan pertanyaan yang lebih mendasar sehingga kita bisa memberikan yang secara gamblang, tapi tidak secara ke ekspor secara keseluruhan orang tertentu yang memang membutuhkan info ini. Demikian info ini kita lanjut ke tambahan satu lagi Pak. Mungkin tambahan satu lagi ya mengenai bicara kualitas mesin lokal adalah pada hasil pengepresannya. Kita bisa jamin reject dari mesin lokal itu kurang dari 0,02 karena kita jamin press atau tekanannya itu menggunakan pneumatik dengan press standby itu 6 bar, 8 bar dan press kerja itu 6 bar. Artinya dari pressure seperti itu tidak mungkin menghasilkan press yang bocor. Kalau mesin masih mengeluarkan press yang bocor itu berarti mesin itu bisa dibilang kurang menguntungkan karena rejectnya tinggi. Kalau mesin lokal saya jamin tidak ada masalah. Siap. Itu saya kira tambahannya itu jadi masalah cutting, masalah press, mesin lokal selama ini tidak ada masalah. Demikian. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut untuk memberikan info piring botol. Mudah-mudahan info ini bermanfaat. Tolong dibantu dengan like, subscribe. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk para pebisnis AMDK, mudah-mudahan kita saling mengisi, memberikan informasi yang lebih lengkap dan kita harapkan komen dari para subscriber. Saya terima kasih ucapkan, sukses selalu.